Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang kode sederhana dan coding dasar dalam Python ya. Jadi sebelumnya kalau kita kemarin sudah install Python menggunakan Python, intinya kemarin ada beberapa perbandingan. Kalau misalkan menggunakan Python itu, misalkan kita punya bilangan, misalkan kita punya angka sama dengan 20, ketika angka itu mau dicetak, biasanya sebetulnya bisa seperti ini, angka otomatis akan kecetak sama dengan 20, atau kita pun bisa jadi seperti ini nih. Oke, seperti ini dengan menggunakan nilai sama dengan, nah di sini pakai angka. Nah, ini juga bisa. Atau kita juga sebetulnya bisa seperti ini, pakai menggunakan perintah input misalkan. Nah, misalkan masukkan angka, nanti habis itu kita juga bisa masukkan angka 20. Nah, kalau seperti itu bakal keluar seperti ini. Nah, tapi ini tuh tipe datanya akan menjadi string kalau nggak salah. Jadi tidak langsung menjadi integer karena dia nggak tahu nih yang dimasukin angkanya apa. Nah, kalau misalkan ini mau dibuat lebih detail, misalkan kita mau, sebetulnya kan kita punya program yang seperti ini. Misalkan kita punya panjang sama dengan 20, kemudian lebar sama dengan 30 gitu. Terus kita misalkan punya luas sama dengan panjang, kemudian dikalikan lebar. Nah, maksudnya kan pengen dibuat sini, misalkan print luas persegi panjang sama dengan, kan normalnya ketika membuat program sederhana dalam bahasa apapun biasanya seperti ini ya, untuk membuat ini nilai, masukkan nilainya, kemudian prosesnya, kemudian di print, nanti keluar luas persegi panjang sama dengan 600. Nah, ini sebetulnya kalau kita misalkan kayak gini, input ini masukkan angka atau ini masukkan panjang, kemudian ini menjadi masukkan lebar. Walaupun kita inisialisasikan panjang sama dengan inputan, nah di dalam Python tuh nggak bisa langsung ini semua untuk jadi sebuah variabel yang inginkan. Misalkan ini kan kita pengennya integer nih. Nah, untuk seperti ini 30, 20 misalkan. Nah, ini nggak bisa. Katanya unsupport type. Di sini katanya string jadinya. Nah, kalau mau buat ini jadi integer, ini nggak susah kok. Ini tinggal dibuat jadi seperti ini, integer. Jadi apa yang kita inputnya memang tipe datanya integer kalau mau integer, misalkan seperti ini. Nah, ini nggak ada masalah sih. Nah, ini kalau kita print jadi 30, 20, nanti keluar luas persegi panjang sama dengan 600. Jadi kalau misalkan Pak gimana mau float, misalkan saya mau, misalkan kita punya alas sama dengan float, kemudian di sini input, ini masukin dari sini input alas, kemudian buat yang sama buat tinggi, ini tinggi, kemudian di sini buat jadi tinggi, nah kita buat jadi tinggi, kemudian kita buat misalkan luas sama dengan penuh, atau misalkan alas kali tinggi kemudian bagi 2. Nah, kemudian print kita buat luas segi 3 sama dengan, berarti di sini luas alasnya 3, tingginya berapa, 7 lah. 3 kali 7 kan 21, bagi 2 berarti 10,5, nanti keluar. Nah, ini berbagai macam tipe data. Ini jika menggunakan Python. Perintahnya kalau mau input ya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menambahkan if? Bisa. Misalkan kalau manualnya ya, misalkan kita punya bil sama dengan 7 lah. Enter dulu. Kemudian, nah, kalau misalkan mau pakai if, kalau misalkan menggunakan bahasa Java atau misalkan bahasa C, itu kan gini ya, if kurung bil lebih besar, atau misalkan sama dengan 7. Nah, di dalam Python kita nggak perlu seperti ini.
Kita pakai kurung tutup, cukup dengan seperti ini. Kemudian di sini, nah Python itu termasuk yang sangat sensitif terkait indensasi. Kalau misalkan menggunakan bahasa C atau bahasa Python, sebetulnya kan cukup pakai kurung kurawal ya, mau di atas atau di bawah gitu. Nah cukup seperti ini. Nah, di Python tuh nggak apa-apa, kita bisa menggunakan indent. Jadi kita bisa kayak gini nih, print ini adalah bilangan 7, pointiran keluar. Kalau langsung ini adalah bilangan 7, kan dia baca yang atasnya. Atasnya bil sama dengan 7. Kalau misalkan atasnya 5 aja, gitaran bakal keluar nggak ya? Enggak sih harusnya. Kayak gitu. Atau kalau mau dibuat ada else if, atau misalkan else dulu deh. Else pakai titik 2. Nah, di sini dibuat print ini bukan 7. Nah, kan keluar bilangnya ini bukan 7. Pak, kalau mau pakai inputan gimana? Ya bisa aja. Nah, kan ini nggak mau kayak gini. Ini ya kayak gini lagi. Misalkan bil sama dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini pakai input. Kemudian di sini buatlah masukkan bilangan. Seperti ini juga bisa. Masukkan bilangan 8. Berarti kan ini bukan 7. Nah, atau misalkan kita mau pakai else if lah. Berarti if misalkan bil apa ya sama dengan 0, ini aja. Ini adalah bilangan 0, kemudian elif misalkan apa ya, si bilnya kurang dari 0, berarti ini adalah bilangan negatif. Kemudian bukan else if ya, elif. Nah, ada kelihatan warnanya jadi warna hijau ya kalau misalkan memang codingannya ada di codingan bahasa Python. Kalau kita misalkan mau pakai else, nah kayak gitu yang lainnya. Bilangan itu kan kalau nggak positif, negatif ya 0. Berarti di sini tinggal print ini adalah bilangan positif. Betul nggak ya? Oke, sebaran ya. Bilangannya 0. Ini adalah bilangan 0. Coba lagi. Bilangannya 9. Ini adalah bilangan positif. Ini negatif 22. Ini adalah bilangan. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh penggunaan else if di dalam Python. Jadi, kita juga bisa menggunakan inputan bilangan. Nah, ini semua sebetulnya bisa disimpan ke dalam suatu fungsi. Jadi, misal saya buatlah gimana ya? Inilah. Ini Ctrl C, atau misalkan ini bolehlah Ctrl C kali ya. Ctrl C, kemudian saya definisikan di sini. Nah, penulisan fungsi kalau menggunakan bahasa C atau misalkan menggunakan bahasa Java, itu kan biasanya gini, integer, kemudian fungsi ya. Misalkan variabelnya bil. Nah, kalau di sini nggak usah pakai kayak gitu. Ini cukup seperti ini. Def fungsi bil. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita misalkan kalau mau diselesaikan ya kayak gini. Oh, ini salah nih. Oh ya, indent di sini juga nggak bisa sejajar. Kalau mau fungsi, katanya di sini export and indent block. Di dalam Python ini harus ke sini. Nah, semuanya harus ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa ke sini. Tuh. Nah, terus untuk manggilnya gimana? Nah, berarti kita bisa manggil. Kita coba kayak buat kayak gini lah. Nah, ini kan parameter ya. Misalkan saya punya x sama dengan integer, kemudian input, ini samalah, masukkan bilangan. Nah, manggil si fungsinya bisa kayak gini, fungsi dalam kurung x. Masukkan bilangannya 50. Berarti ini adalah bilangan positif. Ini penggunaan suatu fungsi. Nah, terus kalau misalkan yang luas gimana? Bisa. Misalkan ini saya buat gini lah.
Oh iya, kalau misalkan luas itu kalau mau kayak gini, saya mau dibuat gitu. Def luas segitiga atau def luas aja kali ya, segitiga aja lah, segitiga. Saya punya parameter alas, koma, tinggi. Jangan lupa titik 2. Habis itu kita buat return. Kalau pakai return ya, returnnya alas kali tinggi. Beres kayak gini. Nah, terus kita buat kayak gini. Alas atau gini. Ini saya buat jadi X atau A kali ya, A. Ini jadi B. Nah, kemudian saya panggil gini, B. Nah, luas segitiga sama dengan, nah, kira-kira manggilnya gimana? Nah, nama fungsinya kan luas segitiga, ini bisa langsung kayak gini, luas underscore segitiga. Nah, parameternya apa? Karena sekarang maksudnya A, B. Hasilnya harusnya sama. Jadi kita pernah masukin berapa sih? 3 sama 7 ya. 3, 7. Keluar, luasnya 21. Kenapa? Oh iya, harusnya alas yang bagi 2 ya. Kita cek lagi sini. 3, 7, alas. Segitiganya 10,5. Jadi sampai sekarang kita sudah belajar bagaimana print angka di dalam Python. Kemudian input defaultnya menjadi string ya, ini menjadi string. Kemudian kita juga bisa input data, diubah menjadi tipe data yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan integer, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat menjadi float. Kemudian kita juga bisa membuat if, else if seperti ini. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan suatu fungsi. Nah, kemudian pemanggilan fungsinya seperti apa? Nah, mungkin sekarang biasanya kan input output data, kemudian statement control tuh ada if else. Oh ya. Nah, kita akan coba misalkan kita belajar namanya. Oh ya, kalau buat komentar pakai tanda crash kayak gini. Ini belajar looping. Nah, itu juga boleh. Nah, itu pakai tanda petik tanda crash. Nah, itu warnanya juga beda nih, jadi warna rada biru lah gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan looping, ini kita bisa menggunakan yang pertama itu kita fokus ke for ya. Kalau misalkan kita punya for, kalau di dalam C atau bahasa Java kan misalkan kita mencetak 1 sampai 5 ya. Integer I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 5, kemudian I kurang dari 5, kemudian I plus plus gitu. Ini kan kalau dalam bahasa C sama bahasa Java ya. Nah, kalau misalkan menggunakan Python ini cukup seperti ini. For kita misalkan variabelnya X, kemudian di sini ada namanya in range, range-nya berapa sampai berapa. For itu atau misalkan suatu indeksasi itu mulainya dari 0, biasanya dalam suatu bahasa pemrograman termasuk juga dengan Python. Misalkan range 0 sampai 5 range-nya. Jangan lupa belakangnya pakai titik 2. Nah, jangan lupa pakai indent. Kalau nggak pakai indent nanti dia salah lagi. Dan defaultnya ketika kita ketik enter, maka kita akan ada indent juga. Misalkan di sini saya mau print contoh saja. Cek, keluar kayak gini, contoh saja. Terus kalau misalkan kalau mau indeksnya kita bisa kayak gini aja, berarti di sini x, spasi lah, kayak gini. X-nya memang dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4, kayak gitu. Kalau yang di printnya string boleh nggak boleh? Misalkan saya punya string atau misalkan contoh string sama dengan Fahmi gitu misalkan ya. Kemudian di sini saya pakai for x, kemudian in range-nya misalkan 0 sampai 10 titik 2, kemudian di sini print contoh string, kemudian pakai koma x-nya berarti bakal di kanan nanti keluar. X-nya itu indeksnya dari mulai ke
0 yang range-nya ya, dari 0 sampai 9 berarti ya, bukan 29. Udah ngantuk ini jam 2 baru sempat bikin materi. Nah seperti ini, kalau mau jadi disimpan dalam suatu variabel, boleh kalau seperti ini. Nah terus kita juga sebetulnya bisa kalau iseng gitu, misalkan apa ya, ininya menjadi ada 2 gitu, ada ya, ini bisa kayak gini loh. Ini saya buat ini jadi ini, kemudian ini sampai 5 aja, kemudian ini contoh string aja, kemudian saya buat ini contoh string, ini jadi concat ya, digabung sama dengan contoh string ditambah contoh string. Ini jadinya bakal kayak gimana? Jadi awalnya ngeprint baris pertama yang ini, ketika 1 ya 1, ketika 2 dia bakal jadi 2 kayak gini, jegreng. Nah awalnya ngeprint add karena yang ini, kemudian dia ngeprint yang ini, ada add 2 kali, ambil 2, ada 2 kan, ditambah lagi 2, ada 6 tambah lagi 6, kurang lebih akan seperti ini. Nah kemudian yang terakhir mungkin apa ya, tentang array. Nah kalau misalkan dalam bahasa C ada namanya array atau gitu. Nah kalau dalam bahasa Python itu namanya list umumnya, misalkan namanya list. Kita juga bisa ceng ya, misalkan list dalam Python adalah, nah, sama seperti array Python, list merupakan struktur data yang dibangun ke dalam. Nah bedanya kalau Python dalam list itu tidak semuanya harus bertipe data sama. Misalkan saya punya contoh list, itu sama dengan penulisannya sama kok. Kalau array pakai kurung kurawal, buka. Kalau di sini dibiasakan menggunakan ini. Misalkan di sini kita punya Fahmi, kemudian kita punya Udin, kemudian kita punya Ujang, kemudian cek 1 lah, ini ada angka 1. Ini boleh loh dalam list. Oke. Kalau kita mau cek indeks aja nih, contoh list, misalkan saya mau ngecek indeks ketiga, angkanya 1, itu dalam list. Kalau ganti ya indeks ke 0 itu si Fahmi, indeks ke 2, nah ini si Ujang, kayak gitu. Ini salah satu contoh list. Nah oke, ini salah satu contoh list. Kalau misalkan mau ngeprint list gimana Pak? Ya bisa aja gitu. Misalkan ini saya punya contoh list, kemudian kayak gini. Nah kita punya for misalkan x in range, misalkan 0 sampai 5. Kemudian di sini saya buat aja contoh list. Oh ini oke, ini begitu. Nah, Pak nggak bisa ngeprint Pak, ya kalau misalkan mau ya di print. Nah, kayak gini. Kalau misalkan mau kayak gini, coba ya, ini x printnya. Oke, ini agak-agak. Oh ya, in list index out of range. Kenapa? Karena di sini kan indeksnya 0 sampai 4. Kalau di sini 0 sampai 5. Kalau mau misalkan di sini tambah lagi ini 0. Kalau print kayak gimana di sini? Oh ya, ini belum di compile. Ini di compile lagi. Ini bisa sesuai ya. Kayak gitu. Karena indeksnya tadi ada 4, sekarang di sini range-nya 0 sampai 5. Jadi kalau misalkan print contoh list berarti indeks yang pertama. Kalau mau kayak gini. Nih. Indeks ke indeks, oh ya salah, indeks ke ini harusnya ya, indeks ke x, kemudian di sini pakai titik 2. Nah gini.
Indeks ke-0 itu Fahmi, indeks ke-1 itu Udin, indeks ke-2 itu Ujang, indeks ke-3 1, indeks ke-4 0. Ini boleh kalau misalkan list itu lebih dari satu variabel. Kalau array kan kumpulan dari tipe data yang bertipe data. Kumpulan dari data-data yang bertipe data sama. Kalau misalkan list itu tipe datanya bisa berbeda-beda. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang dasar code dalam bahasa Python. Jadi tadi kita sudah belajar input output data, print data atau cetak data, tadi dari berdasarkan inputan, dari masukan panjang. Kemudian kita sudah belajar if else, kemudian belajar mindahin ke fungsi menggunakan perintah def, dan juga belajar tentang for atau looping, dan juga mengujar sekilas tentang suatu list. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau bisa ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.